Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat isya. Mudah-mudahan niat doa yang kita panjatkan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelak mudah-mudahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberi pertolongan syafaat kepada kita yang sering berselawat kepada beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung hari raya Idul Kurban, kalau kita lihat di kalender itu tepatnya pada tanggal 9. Hari raya kurban itu tanggal 9 bulan Juli tahun 2022, hari Sabtu. Maka secara tak langsung diingat kembali insyaallah, kalau tidak ada perubahan, tanggal 8 Juli itu berarti secara tidak langsung jatuh pada hari Jumat, yaitu tepatnya jamaah haji yang melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah, yang tidak berangkat haji, yang di tanah air di seluruh dunia yang tak melaksanakan ibadah haji, maka disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nama puasa pada hari Jumat nanti adalah puasa sunnah Arafah. Boleh puasa pada hari sunnah, pada hari Jumat. Katanya hari Jumat puasa tak boleh. Yang tak boleh itu mengkhususkan puasa di hari Jumat, tak boleh. Tapi kalau memang berketepatan puasa Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Jumat, maka disunahkan bagi kita untuk tetap melaksanakan puasa walaupun itu pada hari Jumat. Apa balasan kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Su'ila an saumi Arafat. Su'ila an saumi Arafah. Ya Rasulullah, apa balasan yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa pada hari Arafah? Apa kata Nabi menjawab? Yukaffirus sanatil madiyati. Allah ampunkan dosanya 1 tahun yang telah lalu, wal baqiyati, dan 1 tahun yang tersisa, artinya yang akan datang. Puasanya cuma sehari, tapi 2 tahun kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk tema masalah ibadah kurban. Ini saya bawa buku 33 tanya jawab seputar kurban yang ditulis oleh Ustaz Abdus Somad ini. Tapi beliau menulis pendapat-pendapat seluruh
mahasiswa alumni Al-Azhar yang ada di Pekanbaru. Jadi beliau menulis, ini minta pendapat guru-guru, alumni sampai siaplah buku ini. Kenapa saya bawa buku ini? Karena biasanya kalau saya ceramah tak bawa buku, kadang ada jamaah tuh yang percaya, kadang ada tak percaya dia, Pak. Awak keluarkan dalilnya, tahiyatan enggak katanya. Mana buku? Maka karena ini kecil, gampang saya bawanya, makanya saya bawa. Di sini isinya hanya tanya jawab. Makanya tertulis 33 tanya jawab. Kita bahas masalah kurban. Nanti kita bukan hanya sekedar mendengarkan. Kalau ada yang salah dari kebiasaan kita tahunannya, maka kita robah. Kalau seandainya perlu ditingkatkan, tingkatkan. Jangan sekedar mengaji itu intinya adalah berubah. Inti dari ngaji ada yang berubah. Apa yang berubah dari yang salah kepada yang benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita awali dengan apa makna dari ibadah kurban. Apa makna dari ibadah kurban? Maka seorang ulama mendefinisikan ibadah kurban itu adalah wahia ma yuzbahu minan na'am, memotong hewan sembelihan min yaumil id, pada hari Idul Adha, ila ayyamit tasyriq, sampai batas selesainya hari tasyriq. Hari tasyriq itu kapan? 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Maka disyariatkan memotong hewan kurban itu 4 hari, tak lebih. Pas hari raya kedua, kalau bahasa kitanya, hari raya ketiga, hari raya keempat. Kapan terakhirnya? Pas sebelum sholat asar hari raya keempat. Ingat, kami kalau seandainya tidak salah, kalau seandainya tak ada perubahan, di sana pemotongan hewan itu ada 12 ekor. Kalau dibuat pada hari raya Idul Adha-nya, maka kata jamaah takutnya tak terkejar. Jadi insya Allah akan dilaksanakan pada hari kedua Lebaran. Kalau Lebaran hari Sabtu, maka dibuat pada hari Ahad, biar startnya dari pagi, karena mungkin kebanyakan. Tapi ada juga di masjid-masjid yang lain, karena kami motong 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, panitia insya Allah ramai, maka kami buat pada hari raya Idul Adha setelah sholat. Boleh. Yang penting tak lepas dari 4 hari ini. Tak bisa kita berkorban hari pertama Lebaran pada hari kedua, tak bisa hari kedua pada hari ketiga, tak bisa hari ketiga pada hari keempat sampai sebelum sholat maghrib. Habis hari keempat, tak ada lagi istilah pemotongan sapi kurban. Lupa orang tuh Ustaz menghitung harinya, rupanya terlewat pada hari raya kelima baru dipotong. Apakah itu namanya kurban? Enggak. Terus apa? Pemotongan hewan biasa, bukan kurban. Walaupun dipotong sapi, itu disyariatkan waktu makna ibadah kurban. Gunanya untuk apa? Ingat, kurban qoroba, kurbanan artinya dekat. Jadi orang berkurban itu secara tak langsung dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tak langsung orang yang berkurban ingin dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innad dama la taqa'u, innad dama lan taqa'u minallah bimakan wa innama yaqa'u minal ardi. Sebelum darah itu tumpah jatuh ke bumi,
maka secepat itu pula rahmat dan kasih sayang Allah turun kepada orang yang berkurban. Nah, itu hebatnya orang berkurban. Sebelum darah itu tumpah, berapa cepat. Begitulah turunnya kasih sayang Allah kepada orang yang berkurban. Kemudian selanjutnya, apa hukum ibadah kurban? Apa hukum berkurban? Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, salasun alayya faraidah. Ada 3 hal yang bagiku itu adalah wajib fardu, tapi bagi kalian hukumnya tatawwu', sunnah. Apa yang diwajibkan ini bahasanya mewajibkan kepada diri sendiri. Apa yang diwajibkan kepada baginda Muhammad SAW? Yang pertama, al-witru. Nabi tak pernah meninggalkan sholat witir. Nabi itu witirnya malam setelah sholat tahajud. Itu tak pernah ditinggalkan. Walaupun kita tetap bahasanya witir itu hukumnya bagi kita adalah sunnah. Yang kedua, salat duha. Salat duha memang sunnah. Maka siapa yang ingin mewajibkan tapi untuk dirinya, itu bagus, elok. Saya juga pernah sampaikan di kilometer 3 itu ada bapak-bapak yang sudah tua, sampai janggutnya panjang warnanya putih. Dia bilang, saya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah maghrib udah 10 tahun. Tapi untuk diri dia, kita kalau mau buat saya sholat sunat tahajud itu saya jadikan wajib, Ustaz, bagus untuk diri kita. Yang ketiga kata Nabi adalah an-nahar. An-nahar artinya kurban. Nahar artinya kurban. Maka dalam Al-Quran itu kita baca, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Nanti insyaallah kita bahas satu surat yang paling pendek dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar. Hukumnya tetap sunnah. Hukumnya tetap sunnah. Walaupun dalam mazhab Hanafi menegaskan orang yang punya kelapangan rezeki, dia bisa makan dalam 4 hari, hari raya Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, ada duit makan dia, maka kalau mazhab Hanafi dia wajib berkurban. Jadi batasan berkurban itu bisa ada jatah makan sampai 4 hari, maka dia sudah dikategorikan wajib berkurban. Nah, ini agak tinggi kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan waktu penyembelihan hewan kurban sudah tersampaikan, boleh pada hari raya, kemudian hari kedua, hari ketiga, hari keempat dari hari tasyriq. Adakah batas usia bagi hewan kurban? Ya, di sini dikatakan untuk onta telah genap 5 tahun dan memasuki tahun ke-6 untuk onta. Untuk lembu telah genap 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Dan untuk kambing dan domba, kambing domba itu sebenarnya sama. Iya, bulunya aja ya beda ya. Itu 1 tahun masuk tahun kedua, 1 tahun masuk tahun kedua. Maka syarat dan ketentuan tetap berlaku. Jangan sampai kita kena tipu oleh yang punya ternak karena dia mau dagangannya, ternaknya laku terus. Nah, Ustaz, terkait itu tadi kan, takut kita terkecoh tadi kan sama pedagang yang nakal lah tanda kutip. Ya. Bagaimana kita menandai hewan ternak itu udah cukup usianya? Kalau kita paham bisa, tapi kalau tak paham berarti kita kena tipu. Maka
dulu orang-orang tua itu kalau seandainya dia ingin menengok apakah ini sudah sampai usia atau belum, ditengok di tanduknya. Tanduk. Tapi tanduk sekarang tak menjamin juga. Ada yang usianya sudah kambing misalnya sudah 3 tahun tapi tanduknya masih, batas tanduk ini 1 genggam nih. Ini 1 genggam. Kalau tanduknya sudah sampai 1 genggam, itu kambing dulu. Kambing sekarang makannya, karena mungkin makannya lain. Kadang dia udah 2 tahun pun usianya belum tumbuh lagi. Ada juga seperti itu. Maka kita carilah peternak yang amanah. Kalau kita dapat yang tak amanah, maka dosanya ke mereka, bukan ke kita. Kalau manusia itu ditengok dulu, yang tak bisa menipu di zaman-zaman khalifah ke bawah dulu tabi'in, itu menandakan orang itu tua atau belumnya giginya panjang. Maka orang tua tua dulu mengecoh perempuan itu dengan memotong gigi, maka haram hukumnya memotong gigi. Jadi gigi itu dipotong, ketika giginya pendek kelihatan masih muda. Tengoklah, kalau orang-orang kakek-kakek dulu orang dulu 100 tahun yang lalu itu kayak gitu. Jadi menandakan dia ini apakah masih muda, KTP tak ada. Tak bisa kita tengok tanggal lahir, tahun lahirnya tahun berapa. Lihatnya dari mana? Dari gigi. Nah, itu dulu. Jadi itu hanya ilmu khusus sebenarnya yang disampaikan. Tapi mudah-mudahan itu gunanya pedagang itu, peternak itu tahu dia tentang ilmu agama, bukan hanya mengambil keuntungan saja. Usia hewan sudah. Apakah ada saran ketentuan tentang batasan jumlah orang yang berkorban untuk 1 ekor hewan kurban? Ya. Kata baginda Muhammad SAW, naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Naharna artinya kami berkurban bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas pada tahun Hudaybiyah. Kata Nabi, al-badanata itu artinya 1 ekor onta, an sab'atin jumlahnya 7 orang, tak lebih, jangan kurang, jangan lebih. Wal baqarata sapi an sab'atin juga 7 orang. Kalau sapi onta 7 orang, maka kambing jatahnya 1 orang. Ini bahasa istilah ketentuan. Sudah ada hadis baginda Muhammad SAW. Kalau ditanya nanti kenapa tak bisa 8 Ustaz? Kenapa tak 9? Kenapa tak 5 aja? Ini sudah menjadi ketetapan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan hewan yang tidak boleh untuk dikorbankan? Yang pertama, Nabi sempat mengatakan, jangan sekali-kali kalian mengorbankan hewan yang pertama ada penyakit di dalam dirinya. Maka sekarang gempar-gemparnya katanya di Sumatera Utara tuh sapinya banyak yang berpenyakit katanya. Jadi ngeri juga bahasanya, penyakit. Ini mungkin Allah ingin menegur biar nanti ketika hari raya kurban, yang berkurban ini tak banyak ngambil jatahnya, sikit-sikit aja lah. Kenapa? Ini penyakit nanti. Oh iyalah sikit aja. Biasanya dia mau ngambil lebih jatah kurbannya karena dia merasa saya berkurban, saya ini yang punya kurban, ini sapi saya. Jadi semuanya insya Allah ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita ambil tetap hikmah yang baik-baik. Yang kedua, jangan sampai ada yang cacat. Kemarin sempat disampaikan, bertanya, Ustaz, kalau seandainya maaf saya mau beli kambing nih Ustaz, tapi telurnya cuma 1, satunya tak ada, satunya tak ada. Dan kata dia ini dari lahir,
berarti ada ketidaksempurnaan di situ. Dari lahir itulah yang disebut dengan cacat. Jadi cacat, jadi tak boleh. Ada kaki yang pincang sedikit, ada mata yang tak elok, ada tangan, ada kaki yang patah segala macam, maka jangan. Pada hakikatnya, karena pada hakikatnya kita ingin memberi yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Apa tak dengar, Pak? Kalau kurus itu biasanya orang berkurbannya pelit. Nah, itu kurus. Karena kurus itu murah, ya kan? Mana lebih mahal kurus sama gemuk? Mana lebih kurus gemuk? Mahal gemuk, ya kan, Pak? Makanya diserahkan sama panitia, biar panitia yang nyari. Ini kadang biar saya yang nyari karena saya mau berkurban sendiri misalnya. Nah, saya mau berkurban di Masjid Baitur Rahman, berapa satu ekor kami keluarga. Tiba-tiba saya bawa nanti sapi yang harga kasihan. Kasihan ibunya. Akhirnya saya bawa, saya bilang, Pak, bukan yang lain. Saya bilang, yang lain standar harga berapa? Yang ini 16, yang ini 15, 15 setengah, 16 dicari panitia. Karena memang orang mengumpulkan uang itu 2,5 juta. 2,5 juta, sisanya berapa? Jumlahnya berapa? 17,5 juta. Kalau dibelikan harga 16 kan wajar. Daging-daging, makanya kita tanya kadang, ini daging-daging berapa? Daging 100, daging 120. Tiba-tiba ada yang berkorban satu orang, dia memang katanya satu orang. Dibawa, berapa bapak beli? Ini cuma 9 juta. Iyalah, ada kadang yang beli sendiri itu memang dia satu ekor 9 juta. Bagaimana pahalanya? Allah yang tahu. Banyak daging, banyak pahala. Maka dianjurkan, kalau ingin banyak pahalanya, cari sapi yang besar. Kalau presiden dulu katanya nengok di TV itu beratnya 1 ton, iya kan? Iya. Kurang lebih lah. Betul itu. Beratnya 1 ton katanya. Nah, itu. Tapi kalau presiden, namanya lah presiden. Nah, Ustaz, kayak itulah tadi kan contohnya presiden. Satu orang presiden, ya kan? Dia sapinya banyak itu yang ditebar ke masjid-masjid misalkan. Nah, itu gimana itu? Kan tadi satu sapi untuk 7 orang gitu. Kalau kayak gitu tadi hukumnya presiden itu. Kalau 7 orang untuk memudahkan kita agar, kenapa Allah pilih nanti kita bahas ayat ini. Ya. Kenapa yang Allah suruh itu fasholli li rabbika, salat wanhar. Kenapa Allah suruh berkurban? Enggak berzakat, enggak haji, enggak umroh. Fasholli li rabbika wal hajj. Salatlah untuk Tuhanmu dan hajilah. Kenapa yang dipilih kurban? Karena semua orang bisa berkurban. Tak sanggup dia membeli 1 ekor kambing, tak sanggup dia membeli 1 ekor kerbau, bisa 1 ekor itu dibagi 7. Kalau sanggup saya 1 ekor onta itu 1 orang, mantap, bagus. Gak apa-apa berarti, Ustaz. Bagus, lebih besar pahalanya. 1 ekor Nabi Muhammad, 1 orang dia 100 ekor setahun, 100 ekor. Walaupun bahasanya sebenarnya ketika menyembelih, kata Nabi Muhammad, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah, dengan nama Allah, Allah yang maha besar. Hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Ini saya berkorban untuk Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, niat Nabi Muhammad berkorban, Bismillahi Allahu Akbar. Hadza min Muhammad wa ummati Muhammad. Ini saya berkorban untuk Muhammad dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya bagi kita yang tak mampu, memang betul-betul tak mampu berkorban, hakikatnya Nabi Muhammad sudah memasukkan nama kita ketika beliau berkorban. Bagi yang tak mampu. Tapi bagi yang mampu jangan ambil dalil ini.
Nanti kita punya mobil 2, rumah besar, Bapak kenapa tak berkurban? Nabi Muhammad sudah mengorbankan kita dulu. Ini tamak namanya. Jangan kayak gitu. Ini bahasanya. Jadi ada istilah bagi orang-orang yang tak mampu, sudah Allah Subhanahu wa taala memang sudah dari Nabi Muhammad SAW yang mereka kurbankan. Apakah boleh menyembelih hewan kurban yang cacat? Dianjurkan jangan sampai. Ada kemarin di Baitur Rahman kilo 16 bertanya, Ustaz, sapinya terkilir itu bahasanya apa? Kaki sapi terkilir apa, encok apa, keseleo lah misal. Keseleo bukan karena kami beli di awal, Ustaz. Yang kami jumpai semuanya sudah bersih, kami selidiki sudah elok. Ternyata terjadinya kakinya patah keseleo ketika mau nurunkan dari mobil. Udah sampai diantarkan, mau nurunkan mobil. Ini bukan kesalahan yang disengaja. Lagi pula ini posisinya adalah ma'fu anhu, termaafkan. Niat kita bukan mau mencari yang cacat, kita sudah cari semaksimal mungkin. Ternyata apalagi nanti bahasanya ada harga yang murah kita beli, tapi kita ambil dalam waktu sebulan sebelum hari H. Kita disuruh ternak sendiri. Jadi ketika berternak kita sudah cari pilih yang bagus, sambil berternak. Nah ini kan jadi kacau, makanya kita jaga betul-betul. Tapi kalau memang sudah terjadi, ma'fu anhu, karena tak bisa ditukar lagi. Apakah perkara yang dianjurkan bagi orang yang akan berkurban? Tengok, bagi namanya yang sudah tertulis, yang dia terdaftar sebagai anggota kurban, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza ra'aita hilala Dzulhijjati", kalau seandainya sudah nampak masuknya bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, apa anjuran bagi mereka yang berkurban? Untuk tidak memotong, falyumsik an sya'rihi wa alfarihi. Kalau bisa jangan potong rambut dan potong kuku. Ini hanya sekedar anjuran bagi yang berkurban, karena hitungannya 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru berkorban. Kalau rambut bisa kita tak potong selama 1 bulan. Tapi kalau kuku, bagi orang yang risih, kami kuku ini tak bisa dipotong, harus dipotong 3 hari sekali. Itu tak jadi masalah, tak membatalkan. Tapi kalau bisa selama 10 hari itu hendaklah kita jaga, ditahan dulu. Apa hikmah filosofi yang diberikan oleh rambut dan kuku ini nanti yang akan menjadi saksi ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sebenarnya. Menjadi saksi bahwasanya kita pernah berkorban. Kuku yang tak manfaat, benda kotor, rambut tak manfaat, itu aja bisa menjadi saksi, apalagi anggota tubuh kita yang lain. Itu hanya anjuran dari baginda Muhammad SAW. Sampai sini ada yang bertanya dulu sebelum kita lanjut? Udah lewat 25. Yang motong kecil-kecil, nyembelih, yang nyembelih 7 orang. Ya. Apakah ketika berkurban disebutkan namanya? Hakikatnya, kita bicara hakikatnya sebenarnya siapapun yang berkurban, dalam nanti terakhir penjelasan sini dalam Al-Quran surah Al-Hajj, layyana lallaha luhumuha, Allah tidak butuh dengan daging kurban kalian, wala dima'uha, Allah tak butuh dengan darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai ke Allah itu hanyalah takwa kalian.
Maka ada orang yang menjadikan, kalau dijadikan dengan sebut nama itu membuat dia sombong, jangan buat. Tapi kalau disebutkan nama biar tahu panitia bahwasanya inilah orang yang berkurban, tidak jadi masalah, boleh. Di tempat kami kalau ada yang berkurban ketika menyembelihkan namanya disebut. Siapa yang berkurban? Coba satu yang bacakan. Saya tak nampak lagi mata, katanya. Saya fokus sama ini. Oke. Disebutkan namanya. Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulanah, Fulanah binti Fulan, Fulan binti Fulan. Dah, 7. Dah. Kau dibaca. Kalau nggak disebut nggak apa-apa. Seperti kita berkurban nun. Saya tengok di Facebook banyak sekarang orang yang memposting, siapa yang ingin berkurban di pondok pesantren kami, silakan daftarkan, silakan kirim uangnya ke nomor rekening di bawah ini. Satu orang 2.500.000 paket pertama, paket kedua 3 juta satu orang katanya. Kita nggak tahu, kita nanti nggak ada nama kita disebutkan, nggak ada kita dapat dagingnya, terus Allah Subhanahu wa taala sudah mendapatkan pahala. Pernah ada yang pernah berkorban secara online? Tak ada. Yang offline aja jarang coba ya, apalagi yang online. Yang online ini biasanya di tempat dia tak ada berkorban, atau dia kelebihan kurban, seperti Pak Jokowi presiden tadi katanya. Tempat lain online aja, offline. Itu dia. Jadi mau sebut nama pun. Satu lembu untuk 7 orang, ketika mau diadakan penyembelihan, lembu ini lepas Ustaz. Apakah pahala kita sudah terhitung atau gimana Ustaz? Bisa terjadi gitu. Lepasnya hilang atau lepas gimana? Pas terus tahunya kabur. Tak dapat lagi. Enggak dapat. Pernah kejadian gitu. Di Duri pernah terjadi. Di Duri pernah terjadi. Itu besok mau kurban, malamnya sudah diantar, ternyata yang jaganya ketiduran, sapinya hilang. Tapi alhamdulillah dicari dapat. Bagaimana kalau seandainya nggak dapat Ustaz? Apakah pahalanya sudah sampai? Sampai. Wallahi pahalanya sudah sampai. Dicuri orang. Tapi kita nggak, yang menjaga tetap menjaga. Dicuri orang gimana lagi? Bukan sengaja. Nanti malam aku jaga nih. Kau kalau mau curi cepat, aku pura-pura tidur aja nanti. Nauzubillah. Yang dosa orang ini. Yang berkorban tetap sudah mendapatkan pahala. Begitulah kata baginda Muhammad SAW. Sebelum darah itu tumpah, niat sudah full. Niat sudah full dalam hati untuk berkorban, sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ada yang komplain enggak? Kalau komplainnya gimana ya? Itu dikupu-kupu. Enggak dapat kan gitu. Iyalah, anggota tadi, Allah besok nggak usah kita kurban sini lagi, kayak gini ya panitianya. Ada komplain itu namanya? Ada? Enggak? Alhamdulillah, berarti niat mereka bersih semua. Tahu dia. Karena itu makanya di sini kalau seandainya pengajian itu jarang orang yang datang, karena mereka sudah sempurna semua iman, hebat ya semuanya. Makanya jarang, enak. Mantap di sini, bagus orang. Ya. Di luar kurban. Salat sunat ya. Yang dilarang atau yang dilarang atau yang disuruh Rasulullah. Kafinya qabliyah. Yang kemarin, pertanyaan kemarin nih. Yang qabliyah, zuhur qabliyah, asar qabliyah, maghrib qabliyah, isya qabliyah, subuh qabliyah. Yang ba'diyah, zuhur ba'diyah, maghrib ba'diyah, isya ba'diyah, subuh tak ada ba'diyah, asar tak ada ba'diyah. Yang ba'diyah dua nih yang tak ada. Asar dua nih yang tak ada. Tapi solat yang tak boleh adalah solat ba'diyah. Tapi kalau bapak mau solat sunat taubat, habis asar boleh, habis subuh boleh. Bapak kalau mau solat sunat safar, habis subuh rencana mau berangkat ke Medan nih, bapak solat sunat dulu,
biar selamat di perjalanan, diridhoi Allah Subhanahu wa taala segala niat. Salat sunat dulu. Usolli sunnatas safari rakaataini adaan lillahi taala. Boleh. Yang tak boleh itu ba'diyah mutlaq. Tak boleh. Yang salat sunat lainnya, salat sunat taubat, salat sunat yang lainnya boleh. Asalkan dia mutlak. Wallahu a'lam. Ada lagi masalah kurban? Bisa kita lanjut. Boleh berkurban dengan lembu betina, Ustaz? Ya. Apakah boleh hewan yang kita kurbankan itu jenis kelaminnya perempuan betina? Boleh. Kalau dibilang haram tidak. Tapi tengok. Kenapa yang dianjurkan itu laki-laki? Kenapa yang betina tak? Dikhawatirkan pertama hamil, adanya janin di dalam. Kecuali kita nengok nih, ini kosong anak. Berarti itu dokter hewan ya. Tahu dia, dokter hewan biasa tahu. Yang dikhawatirkan jangan sampai kita menyembelih ibadah emaknya, anaknya mati gara-gara kita tak tahu. Yang kedua, agar hewan itu biar tak punah itu adalah jangan sampai yang perempuan yang untuk berkembang biaknya yang kita habisi. Makanya dikhawatirkan masalah yang dua ini dianjurkan laki-laki. Kalau tak ada dapat laki-laki, dapat perempuan, dipastikan. Dari mana memastikannya? Bapak nih Ustaz. Bapak nih dari kecil sapi ini dia tahu. Tapi kan kita nggak tahu sapi itu malam-malam ngapain. Iya kan? Ya bapak ini tidur misalnya, walaupun dia ternak, tak jalan dia kemana-mana misalnya, kecuali sapi itu ditaruh satu aja di kandang, tak dilepas-lepas, tak di apa-apa segala macam, makannya dikasih sampai 2 tahun berturut-turut, masuk tahun ketiga itu mungkin. Tapi mustahil menurut saya kalau ada sapi yang tak dilepas, karena orang sekarang udah mudah. Dilepasnya dia tak payah lagi untuk mencari makan. Khawatirkan seperti itulah. Kalau apakah masuk haram kalau seandainya menyembelih yang betina? Tidak. Penganjurannya seperti itu. Yang dianjurkan seperti itu. Makanya kenapa perempuan itu ada masa iddah? Iddah artinya batas. Adat artinya jumlah batasan. Kalau seandainya wanita itu berpisah dari suaminya gara-gara meninggal dunia, wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra. Berpisah dengan laki gara-gara lakinya meninggal dunia, maka masa iddah dia 4 bulan 10 hari. Wajib tuh. Tak boleh dia menikah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia bercerai, pisahnya karena bercerai, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kalau bercerai dengan suaminya, maka dia tak boleh menikah selama 3 bulan berturut-turut. 3 bulan ini artinya 3 masa haid. Kenapa dikasih 3 bulan? Agar memastikan tidak ada lagi anak dari almarhum atau mantan suaminya. Itulah baru dia boleh menikah. Tapi kalau laki-laki malam nih istrinya meninggal, besok pagi dia akan nikah, boleh. Tapi nampak saya walaupun seperti itu, Islam banyak juga yang duda, banyak juga. Tapi itulah dia, itu Islam. Itu tak boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kita lanjut. 5 menit lagi. Kalau kita berkorban, kita jangan kita niat pahalanya kita apa orang tua yang udah meninggal itu. Oke, ini dia masuk pertanyaan. Kita langkau. Bagaimana hukumnya menyembelih hewan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia? Yang pertama, saya bacakan biar nanti menurut mazhab Syafi'i tidak boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia
kecuali jika orang yang telah meninggal dunia itu memiliki wasiat sebelum dia meninggal. Syafi'i. Jika orang yang telah meninggal dunia tersebut meninggalkan wasiat, ada wasiatnya, maka orang yang menerima wasiat melaksanakan. Itu kata Imam Syafi'i. Dah. Yang kedua, Imam Maliki. Ini langsung diambil dari imam yang ketiga, Syafi'i. Walaupun tertua Hanafi di sini. Nanti kita urutkan lagi. Imam Maliki, makruh hukumnya berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia jika orang yang telah meninggal dunia tidak menyatakan sebelum ia meninggal. Jika orang yang meninggal dunia itu menyebutkan sebelum ia meninggal dunia, disebutkan dia, artinya ada wasiat dia, maka ahli waris dianjurkan untuk melaksanakannya. Ini makruh, Imam Maliki. Yang ketiga, Imam Hambali yang paling kecil. Boleh berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia. Daging hewan kurban tersebut disedekahkan dan dimakan juga boleh. Balasan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Terakhir, Imam Hanafi paling tua, berpendapat sama seperti pendapat mazhab Hambali, akan tetapi menurut Imam Hanafi haram hukumnya memakan daging kurban yang disembelih untuk orang yang telah meninggal dunia. Dah, saya urutkan dari yang tertua. Imam Abu Hanifah, kata Imam Hanafi, berkurban untuk orang yang meninggal dunia boleh, tapi dagingnya tak boleh dimakan. Nanti panitia ngasih, Pak, ini bapak berkurban kan atas yang meninggal dunia? Ya, ini dagingnya Pak, yang berkurban biasanya dapat 3 kilo Pak, 4 kilo Pak, ini tak boleh, kata Imam Hanafi. Dibuat boleh, tapi dagingnya tak boleh diambil. Yang kedua, Imam Maliki. Kata Imam Maliki, berkorban untuk yang meninggal dunia itu hukumnya makruh. Makruh. Kalau dibuat tidak apa-apa. Tapi kalau tak dibuat, alhamdulillah dapat pahala. Itu makruh. Imam Syafi'i kalau punya wasiat semasa hidupnya, nanti kalau seandainya emak mati, kalau kalian punya banyak duit, kurbankan atas nama emak ya, itu wasiat namanya. Nah, sebelum nanti harta warisan ini dibagikan, jangan lupa ya, sisihkan satu nanti untuk hewan kurban, baru kalian bagikan. Wasiat, ada wasiat. Imam Syafi'i. Dah. Tapi kalau tak ada, kata Imam Syafi'i, tak perlu. Yang paling kecil, Imam Hambali. Baik dia berwasiat maupun tak berwasiat, boleh dibuat kurban untuk yang meninggal dunia, dan hewannya boleh dimakan, dagingnya boleh dimakan. Saya kalau dalam masalah ini condong kepada mazhab Hambali. Boleh dibuat dan dagingnya boleh dimakan. Nah, itu dia. Nanti ada orang yang bahasanya nanti dia udah berkurban untuk yang meninggal dunia, tapi nanti tak boleh dia ambil dagingnya. Ini bikin dia palak nanti. Jadi tak boleh. Kalau gitu nggak maulah aku kurban untuk yang meninggal. Jadi kalau saya ambillah, kalau dalam masalah ini ambillah mazhab Imam Hambali. Boleh berkurban yang meninggal dan boleh kita ambil, baik dia berwasiat ataupun tak berwasiat. Itu boleh. Kalau Ustaz, kalau kita yang berkurban pahalanya kita kirimkan sama almarhum Ustaz, gimana Ustaz? Ya, posisinya sama aja. Berkorban nama-nama kita. Nama-nama kita. Itu berarti sebagai tempel aja nih bahasanya. Nempel aja. Makanya banyak ada orang yang kadang sebenarnya seperti inilah bahasanya sebenarnya. Seperti ini bahasanya sebenarnya. Nama atas kita, tapi niatnya untuk yang berkorban. Inilah yang dijawab tadi. Ketika ada yang menulis nama-nama yang berkorban kelompok satu, siapa? Almarhum Husni. Orang nanti akan berpikir, loh kok almarhum bisa berkorban ya? Itu yang salah. Inilah yang betul. Bahasanya sebenarnya kayak gini. Tetap ditulis yang hidup niatnya, tapi kita sekarang di sini tuh tak
tak lepas rasanya. Kalau nama kita juga apa gunanya? Namanya kurban aja lah. Itu dia. Sebenarnya elok bahasa itu seperti itu. Sama kita bersedekah. Infak dari almarhum Fulan bin Fulan untuk pembangunan masjid. Emang almarhum bisa berinfak? Bisa. Masa orang udah mati bisa berinfak? Infak dari Bapak Fulan bin Fulan yang pahalanya untuk almarhum, itu biasa. Tapi kadang saya memakai terserahlah. Mau ditulis almarhum di situ ataupun ditulis yang masih hidupnya, semau orang itulah, biar aja. Itu tak mengganggu syariatnya, tidak. Nanti gara-gara itu nanti dia takutnya tak mau berkurban. Itu yang saya bilang payah nanti ceritanya. Wallahu a'lam. Ada lagi tambahan? Pertemuan selanjutnya insya Allah baru kita lanjut. Ada lagi? Tidak? Lewat 42. Itu saja dulu. Terima kasih. Insya Allah kita lanjut. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.